Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update pesan harian untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So, bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku mulai untuk pesan healingnya ya. Aku awali untuk pesan healing. Oke. Heal away addiction. It's time to let go of behaviors that are blocking you from your heart desire. Ask Archangel Raphael to help you with this healing. Jadi ini ya, menyembuhkan menyembuhkan diri, menjauhkan diri dari ketergantungan. Nah, ketergantungan ini macam-macam ya, addiction ini macam-macam. Ketergantungan drugs ya, merokok, bisa alkohol atau seksual ya, atau hal-hal lain. Nah, jadi ini pesan healingnya, ini waktunya untuk meninggalkan ya behaviors ya, tindakan-tindakan yang bisa ngeblok ya, atau yang udah ngeblok kita dari keinginan-keinginan kita yang akhirnya tidak bisa terwujud karena keblok oleh addiction ini. Nah, mintalah kepada Archangel Raphael untuk membantumu dalam proses healing ini ya. Jadi kalau kita mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu hal, terutama hal-hal yang negatif ya, contoh seperti yang aku sebutkan tadi, itu otomatis bisa ngeblok manifestasi kita ya. Contoh nih, kita ketergantungan berat misal nih sama drugs, zat-zat adiktif gitu ya, rokok atau alkohol. Nah, otomatis kan ganggu kesehatan kita ya, ganggu kesehatan kita, dan juga memberikan energi yang negatif ya dalam tubuh kita, dalam pikiran kita. Nah, otomatis kita mau maju, pengen maju itu susah gitu. Kita pengen maju, pengen berkembang, pengen sukses itu susah kalau udah kesehatan terganggu, kemudian mental, pikiran kita ya. Kan kalau udah addiction tuh artinya mengkonsumsi sesuatu hal melebihi dalam batas wajar gitu kan, namanya juga addiction, ketergantungan. Berarti kan kalau nggak mengkonsumsi nggak bisa gitu. Nah, itu bisa ngeblok manifestasi kita ya, manifestasi dalam menjaga kesehatan ya, dalam menggapai cita-cita kita, mencapai target kita, goal kita. Nah, ini waktunya kita healing ya. Ini mungkin bisa buat semua. Ini waktunya kita healing, minta kepada Archangel Raphael ya sebagai malaikat penyembuh untuk membantu proses healing kita. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan ketika kamu bermeditasi ya, otomatis kan sebelum bermeditasi berdoa ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya, meminta perlindungan selama proses meditasi, kemudian afirmasi ya, apa tujuan bermeditasi itu. Otomatis kalau untuk healing, membuang ketergantungan terhadap sesuatu hal ya, addiction, atau ini bisa loh addiction tentang kita ketergantungan dengan seseorang ya, mungkin dengan pasangan atau dengan seseorang yang dekat sama kita. Jadi aku nggak bisa hidup tanpa dia. Dalam sehari tuh kalau dia nggak menghubungi tuh aku nggak bisa hidup rasanya. Aku nggak bisa menjalani hari ini. Itu salah satu juga addiction, ketergantungan, dan itu juga nggak baik gitu ya. Itu juga bisa ngeblok manifestasi kita karena
misalnya gini, kita hari ini harus bekerja, ada sebuah target. Tapi gara-gara kita udah addiction sama seseorang, kebetulan seseorang itu mengabaikan kita, nyuekin kita, apalagi ngeghosting, otomatis kan kita jadi overthinking ya, jadi overthinking, anxiety, galau banget, udah nggak mau makan, nggak bisa tidur, nggak bisa kerja. Itu juga addiction, itu juga perlu dibuang ya. Nah, itu tadi bermeditasi, afirmasi. Tujuan meditasi ini untuk menghilangkan atau menjauhkan, membuang ketergantungan terhadap, sebutkan kamu ketergantungan terhadap apa, misalkan ketergantungan kepada seseorang gitu ya, kamu sebutkan aja. Kemudian bermeditasi, ketika afirmasi ya, minta panggil juga Archangel Raphael, malaikat penyembuh, atau sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Minta untuk dibantu penyembuhannya. Aku memanggil Archangel Raphael ya, untuk minta bantu aku melepaskan addiction atau ketergantungan terhadap apa gitu. Kemudian bayangkan bahwa cahaya hijau mengelilingimu ya, atau kamu bikin shield, kamu dibungkus oleh cahaya hijau, kemudian kamu bermeditasi. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara. Selain secara fisik, itu kamu pelan-pelan hindari gitu ya, kurangi. Kalau misalkan langsung mungkin sulit, kurangi pelan-pelan sampai benar-benar hilang addiction itu gitu, sampai benar-benar kamu bisa buang jauh-jauh gitu ya. Itu untuk pesan healingnya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Ada pesan rilis. Nah kan, ini melepaskan healingnya, melepaskan addiction. Semesta memberikan pesan juga, lepaskan. Kemudian celebration, volatility, dan ancestor atau generation. Ada pesan autumnal equinox, rilis ya. Lepaskan hal-hal yang sudah tidak layak yang ada dalam hidup kamu. Seseorang yang bikin kamu stuck, nggak bikin kamu berkembang. Seseorang yang bikin kamu addiction tapi nggak support perkembangan kamu ya, atau katakanlah toksik ya, seseorang, hubungan yang toksik, pertemanan yang toksik, pekerjaan yang toksik ya, segala hal, atau ini ya, behavior tadi itu ya, kebiasaan-kebiasaan atau tindakan-tindakan yang negatif ya, yang sudah dilakukan berulang-ulang ya, dan ternyata itu tidak memberikan manfaat. Rilis, lepaskan. Kemudian ada pesan di sini celebration atau dance. Hari ini ada sesuatu yang bisa kamu rayakan ya, keberhasilan. Hari ini ada yang mencapai target, ada yang merayakan hubungan ya, union, kemudian keberhasilan, dapat rezeki, dapat bonus ya, atau merayakan anniversary atau ulang tahun, kesuksesan, kenaikan pangkat, ada promosi jabatan dan lain sebagainya. Ada perayaan itu, salah satunya ini hari kamu. Ada kesuksesan yang kamu rayakan ya, bisa bermacam-macam. Kemudian ini ya, volcano, volatility ya, ini tentang kegembiraan yang meletup-letup ya. Jadi makanya di sini ya ada celebration, ada volatility ya, karena kamu merayakan sesuatu, ada kegembiraan yang meletup-meletup, atau ada hal-hal yang hari itu bikin kamu tuh happy banget, bahagia banget, pokoknya gembira, riang gembira gitu ya. Next ini ancestors, generation, leluhur ya. Jadi leluhur mendampingi kita ya, membantu, memberikan ini ya, perlindungan ya, selain malaikat penjaga ya, Tuhan Yang Maha Esa ya, Sang Pencipta kita,
ada leluhur juga yang mendampingi, menjaga, melindungi, ini ya, menghindarkan kita dari hal-hal buruk ya. Biasanya petunjuk itu datang dari firasat, insting ya, feeling, intuisi ya. Kalian pasti pernah merasakan ketika mau ke suatu tempat, ternyata kok aduh, kok aku punya firasat nggak enak ya. Nah, itu cara leluhur mendamping menjaga kita. Nah, ternyata kita udahlah, aku nggak mau berangkat sekarang. Nah, ternyata di jam itu, di hari itu, di tempat yang kamu mau tuju, ada something terjadi. Nah, itulah kenapa leluhur mendampingi, melindungi kita ya lewat petunjuk-petunjuk supaya kita terhindar dari mara bahaya ya. Kecuali memang sudah divine order ya, sudah itu ketentuan ilahi ya, kita harus terima gitu ya. Tapi sering hal terjadi seperti itu ya, dari firasat, dari insting, feeling, intuisi kita terhindar dari bahaya atau sesuatu yang buruk atau yang negatif. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Oke, the one who stayed behind. Ada seseorang yang mensupport kamu, selalu mensupport kamu dan selalu memberikan motivasi. Ini bisa dalam hal apapun ya, percintaan, hubungan, keuangan, pekerjaan, bisnis, usaha ya, di karir kalian. Nah, ini bisa ada peran pasangan, anak, orang tua, saudara atau sahabat kamu, atau bos kamu mungkin. Kalau dalam karir ya, ada seseorang yang selalu di belakang kamu, mensupport, mendukung dan memberikan motivasi. Oke, the starry roof ini sama seperti the star. Mungkin beberapa dari kalian berzodiak Aquarius atau hari ini kalian berdilling dengan seseorang yang berzodiak Aquarius ya. Ada cahaya bintang yang membuat kamu akhirnya bisa bahagia, tersenyum lagi. Ini sinkron dengan celebration dan volatility. Ada kegembiraan yang meletup-letup, kebahagiaan, sebuah perayaan. Nah, ini bisa juga finally kamu bisa mendapatkan jalan keluar ya, solusi dari masalah kamu, atau finally hari ini ada something yang bikin kamu happy ya. Kemudian the dark one ini sama seperti the death ya, dan kartu death itu nggak selalu berkonotasi negatif atau menakutkan ya. Justru karena di sini ada bintang the star, kemudian ada death, artinya kamu mengakhiri fase gelapmu gitu. Jadi kalau sebelumnya itu kalian yang lagi galau, kalian lagi depresi, kalian lagi susah, lagi stuck, nggak ada jalan keluar. Nah, ini situasi yang negatif-negatif itu berakhir ya, karena kalian berhasil ini tadi heal away addiction ya, sembuh dan membuang jauh segala ketergantungan, rilis serta melepaskan segala hal yang toksik. Akhirnya kamu rebirth ya. The death ini sama seperti rebirth, terlahir kembali menjadi sosok yang baru ya, atau transformasi ya, transformasi yang dimana hal-hal kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang udah kamu lalui itu adalah bagian dari proses pembayaran karma ya, dari kamu sedih, kamu dikecewakan, kamu disakiti, kamu dikhianati, kamu ditipu, kamu harus kehilangan, itu proses pembayaran karma ya, dibersihin. Jadi kita dibersihin. Nah, akhirnya kita rebirth menjadi sosok yang baru, yang murni gitu. Oke. Dan biasanya ya, kalau kita udah rebirth gitu ya, udah ada pembersihan ya, karma-karma kita udah bayar ya, otomatis kan kita udah dimurnikan ya, purifikasi, itu akan datang hal-hal baik ya. Kalaupun kita dipertemukan orang-orang yang baik, orang-orang yang energinya positif dengan tujuan yang baik ya, karena kita udah lepasin yang toksik ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, kartu death ini simbol dari zodiak Scorpio ya.
beberapa dari kalian mungkin berzodiak Scorpio atau berdealing dengan seseorang yang berzodiak Scorpio ya. Mau ini dealing dalam percintaan, bisnis, pekerjaan, karir ya. Oke, the fairy switch. Nah, ini sama seperti kartu justice. Tadi barusan aku bilang ada pembersihan ya dari pembayaran karma, kamu rebirth. Nah, ini the justice nih sama ya. Jadi kita nggak ada manusia yang luput dari karma. Kita pasti pernah bikin kesalahan, sengaja nggak sengaja. Kita pasti pernah menyakiti orang lain, mengecewakan dan lain sebagainya. Nah, ini ada suatu pembayaran karma ya, justice. Jadi kalau untuk the dark one ini atau the dead ini ya, apa kita dimurnikan melewati pembayaran karma. Nah, kalau dari justice ini, apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu ya. Jadi kalau kamu menanam kebaikan, hari ini kamu akan mendapatkan kebaikan. Kalau kamu pernah diperlakukan tidak adil ya oleh siapapun, hari ini kamu akan mendapatkan keadilan. Nah, tapi sebaliknya, orang-orang yang pernah berdealing dengan kamu ya, yang kamu merasa pernah diperlakukan tidak adil oleh mereka, ya mereka pun juga akan mendapatkan keadilan, tapi hasil dari perbuatan mereka gitu ya, yang baik, ada kebaikan datang, yang pernah berbuat buruk ya akan ada teguran dari semesta gitu. Jadi kayak hari ini tuh keadilan benar-benar ditegakkan ya, terutama buat yang pernah diperlakukan tidak adil. Oke, kita lanjut ya. Dan ini energi zodiak Libra ya, mungkin beberapa dari kalian berzodiak Libra atau berdealing dengan seseorang yang berzodiak Libra. Oke, ya. The Fairy Wanderer. Ini sama seperti kartu The Fool. Nah, ini sepertinya energi satu sama lain ini saling terkait ya. Jadi ada seseorang yang memotivasi kamu, support kamu ya, mendukung kamu, selalu bantu kamu. Kemudian kamu finally mendapatkan kebahagiaan, kamu bisa tersenyum, bahagia ya. Merilis kebiasaan-kebiasaan buruk, karma-karma terbayar ya lewat segala kesedihan, kekecewaan, kehilangan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada keadilan yang akhirnya kamu bisa dapatkan dan memulai sebuah lembaran baru, sesuatu yang baru yang kamu udah fresh, menjadi orang baru, energi baru, lebih positif ya. Vibrasi kamu lebih tinggi karena kamu udah buang toksit. Nah, bisa juga hari ini ada dipertemukan atau berdealing dengan something new ya. Beberapa dari kalian mungkin dipertemukan dengan orang baru, renewal tentang hubungan ya, memperbarui hubungan ya. Mungkin kalian sempat dengan pasangan kemarin itu on off, putus nyambung, konflik, situasi karmik dan lain sebagainya ya. Akhirnya hari ini ya udah sepakat membuka lembaran baru, memulai lembaran baru. Tetapi ada juga yang memulai hubungan dengan orang baru, memulai pekerjaan baru, usaha baru ya, dipertemukan dengan orang baru ya. Semua yang datang kepada kalian adalah hal-hal yang positif karena kalian sudah membuang segala macam toksit ya, dan sudah meminta bantuan Archangel Raphael atau malaikat penyembuh untuk membantu kalian membuang segala addiction atau ketergantungan dari hal-hal yang negatif. Oke, kita lanjut ya untuk love message, pesan percintaannya. Yap, wow, soulmate, belahan jiwa. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Jadi belahan jiwamu, soulmate kamu, cinta sejatimu ya, itu sudah ada dalam jiwamu ya, sudah ada dalam jiwamu. Percaya ini, mereka akan mengusahakan untuk bertemu kamu secara fisik ya. Jadi ibaratnya gini, untuk kalian yang belum menikah ya, jodoh kalian ini sudah ada, sudah tersimpan dalam jiwamu ya. Dan saat ini mereka yang ditakdirkan jadi jodoh kamu, soulmate kamu, ini sedang
ini memanifestasikan untuk bertemu dengan kamu di suatu hari nanti. Jadi percaya, jodohku udah ada, soulmateku udah ada, ini udah ada dalam jiwaku, udah ada dalam hatiku. Saat ini sedang bersiap untuk bertemu, untuk dipertemukan, ya. Oke, itu untuk pesan percintaannya. Untuk angel guidance atau pesan malaikat hari ini. Yap, recovery. Wow, aku merasa amazing ya pesan hari ini karena saling terkait ya, pemulihan ya. Segala rasa sakitmu, baik sakit fisik, psikis ya, sakit hatimu ini dipulihkan ya. Angel memberikan pesan kamu pulih, kamu pulih, kamu sembuh. Oke. Selanjutnya untuk afirmasi atau pesan inspiratifnya. Ada dua. Raise your vibration is a mantra that calls me to light up. Jadi tingkatkan vibrasimu ya, karena itu adalah sebuah mantra untuk memanggil diri kita supaya ini ya, vibrasi kita supaya naik ya, yang artinya supaya apa yang kita doakan, apa yang kita afirmasikan itu cepat nyampenya gitu ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan vibrasimu? Buang segala macam energi negatif, dendam kamu, kebencian, sumpah serapahmu, maki-maki kamu ya, kemudian amarah, kesedihan, kekecewaan ya, itu lepas, itu juga minta dia rilis, lepaskan itu ya, maafkan supaya vibrasi kamu naik ya. Ketika vibrasi kamu naik ya, kamu akan dengan mudah ya mendatangkan segala keinginan kamu. Oke. Kemudian di sini pesan selanjutnya, let your inner fire warm you, not burn you. Jadi biarkan apa ya, semangat yang ada dirimu itu menghangatkan kamu, bukan untuk membakarmu ya. Jadi kita itu pasti punya obsesi, kita punya ambisi, kita punya rasa optimis. Nah, itu untuk penyemangat ya, bukan untuk membakar amarah kita ya. Oke, ini mungkin lebih ke pesan inspiratif ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Aku minta maaf kalau terkadang aku belum bisa menjawab komen kalian semua ya, tapi aku baca-baca, aku terima kasih banget ya. Oke, thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.